Nah, kita akan lanjutkan pengajaran malam hari ini. Judulnya saya kasih judul pertama adalah Kemah Suci Musa dan Gereja Kristus part yang kedua. Nah, part kedua karena pertemuan lalu itu sudah part pertama. Sekarang kita part next. Nah, part pertama kemarin kita bahas apa saja? Nah, yang dikotaki biru ini ya, ini pertemuan lalu. Kita sudah bahas ini mayoritas memang sudah terbahas sebenarnya. Next. Dalam Kemah Suci sendiri juga mayoritas juga sudah terbahas. Next, nah di part kedua kita akan bahas apa? Kita akan membahas ini yang dikotaki warna merah, begitu ya, mengenai mesbah, korban bakaran, mengenai pelataran dan mengenai minyak untuk lampu atau menorah yang berada di dalam Kemah Suci. Nah, next. Saya urutan pengajarannya kira-kira seperti ini. Jadi saya akan membahas dulu tentang pelataran, kemudian tentang minyak untuk lampu, baru tentang mesbah korban bakaran. Kenapa? Karena mesbah ini paling seru nanti, gitu ya. Jadi pelataran dulu, minyak untuk lampu cukup seru, ya. Korban bakaran nanti paling seru nih mesbah korban bakaran. Sekalipun ayatnya paling pertama sebenarnya, bisa taruh paling terakhir. Ya. Jadi worth it untuk ditunggu menurut saya. Oke, next kita akan bahas mengenai pelataran. Nah, pelataran itu yang mana sih? Nah, yang saya lingkari merah inilah pelataran. Begitu. Ada mesbah di sana, ya kan? Ada air juga untuk pembasuhan di sana. Nah, pelataran inilah. Next, pelataran ini untuk apa? Pelataran ini digunakan untuk penggunaan profan atau kotor dalam tanda kutip, ya, karena di pelataran itulah domba disembelih, itu lembu disembelih, begitu. Di pelataran itu darah bercucuran, kotor, bau dengan hewan dan sebagainya macamnya itu semua ada di pelataran. Gitu, yang dimana hal seperti ini tentu tidak bisa masuk ke ruang kudus, apalagi ke ruang maha kudus. Gitu ya, hanya darah yang suci saja yang bisa masuk ke dalam ruang kudus dan ruang maha kudus, begitu kira-kira. Tapi untuk penggunaan-penggunaan seperti tadi, penyembelihan, itu kan penggunaan yang profan gitu ya, yang kotor, yang penuh dengan darah, bau, sebagainya macamnya. Itu dilakukan di pelataran. Tapi bagian dari peribadatan, bagian dari liturgi kebaktian. Itu ya. Seperti itu. Di luar peribadatan kira-kira. Di luar batas-batas tadi, di luar pelataran, itu di luar peribadatan. Ketika sudah masuk ke dalam pelataran, artinya sudah masuk ke dalam prosesi kebaktian atau prosesi peribadatan. Ya, kira-kira begitu. Itu tentang pelataran. Next, kita akan masuk ke minyak untuk lampu. Nah, ini minyak zaitun tumbuk yang murni. Nah, ini kita simpan kalimat ini dalam pikiran kita ya. Jadi minyak untuk lampu ini bukan minyak tanah gitu ya, seperti lampu-lampu apa namanya? Lampu-lampu di Indonesia lampu apa? Lampu pakai minyak tanah. Lampu teplok. Itu. Enggak, bukan pakai minyak tanah, tapi pakai minyak zaitun tumbuk yang murni. Jadi nggak bisa asal-asalan supaya lampu ini tetap menyala. Ya, lampu teplok ya. Tadi sampaikan sama program. Nah, jadi nggak bisa asal-asalan. Ya, ingat kalimat ini. Minyak zaitun tumbuk yang murni. Minyak zaitun tumbuk yang murni. Kalau kita lihat posisinya di dalam kemah suci, minyak zaitun mahal ya. Kalau minyak tanah murah. Posisinya, menorah atau lampu ini saya lingkari biru. Dan tabernakel saya lingkari merah. Gitu ya, ini diperhatikan. Lampu atau menorah saya lingkari biru, tabernakel saya lingkari merah. Karena itu pola ini yang dijaga oleh gereja sampai saat ini. Ya, kita lihat next. Nah, jadi memang minyak zaitun ini berasal dari umat, tapi digunakan untuk liturgi di hadapan Tuhan. Kira-kira. Next lagi.
Nah, dalam The Didache Bible dikatakan bahwa instruksi menyerukan agar minyak zaitun dibakar terus-menerus di lampu tempat kudus di luar tabernakel, di ruang kudus tadi ya. Di gereja-gereja dan kapel-kapel di mana sakramen Maha Kudus disimpan, sebuah lampu kudus menyala untuk menunjukkan kehadiran nyata Kristus di tabernakel. Tadi kita ingat gambarnya ya, lampu atau menorah itu dilingkari warna biru, tabernakel dilingkari warna merah. Kita lihat pewarisannya dalam gereja seperti apa. Next. Nah, di dalam gereja, kalau teman-teman masuk ke gereja Pandu, ya, ke paroki Pandu, dan masuk ke ruang adorasi, yang dilingkari biru ini lampunya, lampu kudus, gitu, menandakan bahwa ada Kristus di sana, disimbolkan secara fisik oleh yang dilingkari merah, yaitu sakramen Maha Kudus. Nah, ya, jadi hal ini masih diwarisi oleh gereja sampai sekarang. Dekat sakramen Maha Kudus ada lampu kudus, ya, dan lampu ini terus menyala, melambangkan kehadiran Kristus. Dengan kata lain, kalau lampu ini mati, gitu kan, melambangkan, menyimbolkan Kristus tidak hadir. Gitu. Sekali lagi menyimbolkan, ya, bukan secara faktual Kristus tidak hadir, tapi menyimbolkan Kristus tidak hadir. Begitu. Ternyata bukan hanya di ruang adorasi seperti ini saja. Next, bahkan kita lihat di gedung gereja, di dalam gereja sendiri. Khususnya ini yang saya tampilkan adalah gereja Katolik ya, secara lebih spesifik. Next. Gereja sendiri, dalam gereja Katolik sendiri, ada yang namanya tabernakel. Yaitu yang saya lingkari warna merah ini. Inilah tabernakel namanya. Di dalam gereja. Tabernakel tempat apa? Tempat di mana menyimpan tubuh Kristus yang telah dikonsekrasi. Begitu. Yang telah dikonsekrasi di altar. Nah, di dekat tabernakel itu ada lampu. Yang saya lingkari warna biru. Begitu ya. Ini pewarisannya kembali lagi. Ini dapat dari mana? Ini mewariskan seperti kemah suci. Nanti kemah suci seperti bait Allah juga sama. Dan dari bait Allah ke gereja. Begitu. Nah, ketika lampu ini menyala, maka melambangkan apa? Kristus hadir dalam wujud tubuh Kristus berada di dalam tabernakel. Maka lampu pasti menyala. Kalau lampunya mati, artinya di dalam tabernakel ini tidak ada tubuh Kristus. Tubuh Kristus wujudnya secara fisik apa? Roti tidak beragi dalam gereja Katolik. Ya, roti tidak beragi. Maka nanti di bulan April ketika kita masuk Jumat Agung, kita lihat di gereja, masuk saja ke setiap gereja Katolik atau kapel-kapel Katolik. Ketika kita masuk sebelum misa, tabernakel itu pasti dibuka, menunjukkan bahwa isinya kosong, dan lampunya pasti dimatikan. Nah, itu coba Anda diperhatikan. Setiap kali Jumat Agung, di Jumat Agung nggak ada misa ya, adanya ibadat Jumat Agung. Nah, setiap kali kita sebelum mulai ibadat Jumat Agung, langsung lihat tabernakel, pasti dibuka pintunya. Jarang-jarang dibuka, ya. Dan lampunya pasti dimatikan. Menyimbolkan apa? Menyimbolkan bahwa Kristus tidak hadir di sana. Artinya tubuh Kristus, roti yang tidak beragi itu tidak sedang disimpan di dalam tabernakel, atau alias tabernakel itu kosong. Nah, dari sini kita bisa dapatkan apa? Satu hal yang kita bisa bawa pulang, bisa kita renungkan apa? Lampu ini itu hanya penanda kehadiran Kristus. Lampu ini menyala hanya jika Kristus ada di situ. Gitu ya. Dalam seperti kemah suci, menorah itu menyala ketika ada tabernakel di sana.
Seperti di bait Allah juga sama, menorah itu menyala ketika ada tabernakel di dalam. Di dalam gereja juga sama. Tapi lampu ini mati ketika Kristus tidak hadir di situ. Maka pertanyaan besar untuk kita semua teman-teman dan Bapak Ibu. Next. Apakah kita menjadi terang yang mengarahkan orang lain kepada Sang Kristus? Seperti dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Apakah kita sudah jadi terang yang mengarahkan orang lain kepada Kristus, bukan mengarahkan kepada kita? Fokusnya bukan lampunya, fokusnya bukan menorahnya, tapi tabernakelnya, tapi tubuh Kristusnya, tapi Sang Kristus Tuhan itu fokusnya. Bukan lampunya. Lampu hanya mengarahkan penanda bahwa oh, Kristus tidak hadir. Atau jangan-jangan kita seperti itu lampu yang mati. Kita sudah tidak lagi jadi terang. Karena apa? Karena kita tidak menghadirkan Kristus dalam hati kita. Maka kita sudah tidak jadi lagi terang. Itu orang lihat kita sudah nggak lihat Kristus dia. Lihat setan mungkin. Ya kan? Itu pertanyaan buat kita. Ketika orang lihat kita, apakah orang lihat Kristus dalam hidup kita? Gitu. Atau musuhnya Kristus yang dilihat dalam hidup kita? Khususnya ketika kita berada di tengah-tengah mereka yang tidak seagama dengan kita, begitu ya. Mungkin kita sebagai kaum minoritas di tengah-tengah yang lain beragama non-Kristen, yang lain beragama mungkin Islam, Hindu, Buddha, Yahudi atau lainnya. Begitu. Nah, masihkah orang itu bisa lihat Kristus dalam tindakan kita atau tidak? Dalam pekerjaan kita, dalam keseharian kita, dalam kata-kata, dalam tindakan. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita. Atau lampu kita sudah mati. Kenapa mati? Karena kita sudah tidak lagi menghadirkan Sang Kristus dalam hati kita. Kita sudah tidak lagi menghadirkan Tuhan yang Maha Kuasa dalam hati kita. Nah, maka ini pertanyaan. Ini nyantuk lampu. Ini baru pemanasan. Kita belum masuk ke bagian yang ketiga mengenai mesbah. Ya. Oke, next. Nah, ini bagian ketiga mengenai mesbah. Ya, dalam bahasa Latin, mesbahnya adalah altarium, ya, atau altar. Jadi altar itu berasal dari bahasa Latin yang artinya mesbah. Nah, yang dimaksud mana? Ya, yang dilingkari merah ini, mesbah korban bakaran. Itu untuk membakar lembu atau domba yang dipersembahkan kepada Tuhan. Next. Ada hal yang menarik, Santo Beda Venerabilis punya permenungan menarik. Ya. Beliau mengatakan bahwa ada dua mesbah. Yang pertama mesbah korban bakaran yang ada di pelataran. Itu melambangkan apa? Melambangkan para penyembah di Perjanjian Lama yang berpikir kedagingan. Dalam hal ini alias orang-orang Yahudi dalam Perjanjian Lama. Lalu mesbah yang kedua adalah mesbah dupa. Posisinya di mana mesbah dupa? Posisinya tepat di depan pintu masuk ruang Maha Kudus. Mesbah dupa ini menggambarkan apa? Mesbah dupa ini menggambarkan para penyembah-penyembah di Perjanjian Baru yang memiliki anugerah yang sempurna, alias orang-orang Kristen. Mereka yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran melalui putranya Tuhan kita, Yesus Kristus. Gitu. Ini hal menarik. Next lagi. Yang dimaksud oleh Santo Beda adalah ini maksud. Dua mesbah ini, mesbah pembakaran di pelataran, mesbah dupa di dekat pintu masuk ruang Maha Kudus. Next lagi. Nah, di mesbah ini ada tanduk-tanduk di setiap ujung-ujungnya. Ya, ada 4 tanduk di setiap ujung-ujungnya. Tanduk ini melambangkan apa? Secara historis, secara kultural saat itu, gitu ya. Sebenarnya mesbah orang Yahudi ini itu punya kemiripan sebenarnya dengan mesbah atau dengan altarnya orang Assyria, dengan mesbah atau altarnya orang Kanaan, dengan mesbah atau altarnya orang Yunani kuno, dengan mesbah atau altarnya orang Mesir, ini punya kemiripan sebenarnya.
gitu ya, di mana salah satu kemiripannya adalah ada tanduk-tanduk di setiap ujungnya, dan tanduk-tanduk ini menggambarkan kekuatan, ya. Maka bisa jadi ini menggambarkan kekuatan dari altar itu sendiri atau menggambarkan kekuatan dari yang disembah, begitu. Maka ketika para imam mempersembahkan korban di mezbah, dengan kata lain para imam mau menyatakan kebesaran, kekuatan, kedahsyatan Tuhan. Gitu. Kira-kira begitu. Next lagi. Nah, kita coba masuk lebih dalam lagi ya. Antoine Augustin Calmet mengatakan gini, semua altar yang dijelaskan dalam tablet Isis, ya, Isis di sini dewa Mesir ya, bukan Islamic State, sebagai macamnya bukan, bersifat seperti ini. Jadi ini Mesir, tablet Isis ini dari Mesir. Isis adalah dewa orang Mesir kuno. Bentuk altarnya juga mirip seperti altarnya orang Yahudi. Seperti apa? Next, coba. Nah, ini tadi ya. Nah, ini. Next, diperbesar. Sudah keluar gambar besar. Nah, seperti ini. Nah, di atas inilah kijang ini dipersembahkan. Begitu. Ini bagi orang Mesir. Nah, sebenarnya apa yang mau disampaikan di sini? Tadi saya sampaikan bahwa altar ini, altar orang Yahudi ini, altar kemah suci Musa, kemah suci dalam kitab Keluaran ini itu punya kemiripan dengan altar atau mezbahnya orang Kanaan, orang Assyria, orang Yunani kuno, orang Mesir gitu, dan banyak sekali bangsa-bangsa saat itu gitu yang punya altar yang mirip dengan altarnya kemah suci Musa ini, kemah suci kitab Keluaran ini. Kenapa begitu? Karena apa? Dalam sejarah peradaban manusia, sekali lagi teman-teman Bapak Ibu, dalam sejarah peradaban manusia, altar itu menjadi satu elemen yang paling penting dalam penyembahan. Sekali lagi, altar itu menjadi salah satu elemen yang paling penting dalam penyembahan. Kalau mau nyembah Tuhan, mesti bakar korban di atas altar. Kalau mau menyembah itu sesuatu supreme being yang ada di atas, gitu ya, pencipta langit dan bumi, itu mesti bakar korban, mesti persembahkan korban di atas altar. Dalam sejarah peradaban manusia seperti itu, teman-teman Bapak Ibu. Next, bukan cuma di Mesir, tapi Yahudi. Ya, kita sudah bahas ini ya, kita keluar. Bukan cuma Yahudi, teman-teman Bapak Ibu. Next, tetapi juga gereja. Dalam hal ini, sekali lagi, spesifik adalah gereja Katolik. Teman-teman Bapak Ibu bisa lihat di sini. Saya mau anotir. Nah, inilah altarnya. Ini yang mulia Monsinyur Antoni Subianto sedang memimpin perayaan Ekaristi bersama dengan dua romo yang sudah almarhum. Ini di gereja Katedral Santo Petrus, Bandung. Altar. Lihat ya. Altar dalam gereja adalah salah satu elemen sangat penting untuk melaksanakan penyembahan, untuk melaksanakan kebaktian, untuk melaksanakan peribadatan. Kenapa? Karena di atas altar inilah korban dipersembahkan. Dalam hal ini apa? Roti dan anggur. Tubuh dan darah Kristus. Dalam wujud fisiknya, roti dan anggur. Dipersembahkan di atas altar. Jadi bukan cuma sekedar perjamuan kudus sebenarnya. Tapi ini sebenarnya korban kudus yang dilakukan di atas altar. Nah, inilah gereja masih mewarisi apa yang tertulis dalam Alkitab. Begitu. Next lagi.
Nah, ini altar. Teman-teman Bapak Ibu kalau mau masuk ke gereja Katolik, di semua gereja Katolik, di depan gereja, sebagai pusat gereja, pasti altar. Pusat perhatian itu altar. Pasti altar. Ini gereja, ini kapel bahkan. Tadi katedral ada altar. Ini kapel lebih kecil lagi. Ya, ada altar. Bahkan di rumah next. Orang merayakan perayaan Ekaristi di rumah pun ada altar tetap. Nggak bisa nggak ada gitu kira-kira. Sekalipun duduknya lesehan, nggak ada kursi, cuma pakai karpet, nggak ada karpet pun tetap ada altar gitu kira-kira. Nah, ini dua elemen yang teman-teman Bapak Ibu perhatikan. Pertama altar, yang pasti ada. Kedua pakaian imam. Imam pasti pakai seragam. Sekalipun ibadah di rumah. Apalagi di gereja, apalagi di katedral begitu kan. Imam pasti memakai seragam untuk melakukan peribadatan. Nanti akan banyak dibahas oleh Jos ya dalam sesi yang kedua. Tapi yang saya mau kasih highlight luar biasa adalah altar. Di sini tubuh dan darah Kristus dipersembahkan. Begitu ya. Bahkan kalau dalam misa tutup peti, gitu ya. Kalau kalau saya gitu ya, dan beberapa orang Jawa pada umumnya biasanya jenazah itu tidak dimasukkan ke rumah duka, tapi di rumah biasanya begitu. Jadi di rumah masing-masing. Gitu. Saya di rumah seharian lah biasanya, Pak sampai berhari-hari, sehari satu harian. Nah, ketika misa tutup peti, itu sekalipun peti itu ditaruh di atas kursi, jadi agak tinggi begitu ya, supaya ketika orang ngelayat datang itu mereka lebih bisa melihat jenazahnya seperti apa. Lalu ketika misa, meja altar itu sangat disarankan lebih tinggi posisinya daripada peti mati. Begitu. Jadi ketika misa di rumah, perayaan Ekaristi atau kebaktian di rumah, altar itu diusahakan cari meja yang paling besar atau paling tinggi. Begitu. Karena yang dilakukan di atas altar itu begitu sakral. Korban. Sekali lagi, korban. Itu yang dilakukan di atas altar atau mezbah. Maka pertanyaannya, satu pertanyaan permenungan. Next. Ketika suatu gereja tidak memiliki altar, maka di bagian depan gereja itu namanya apa? Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Tadi saya katakan, bagian depan gereja, pusat perhatian itu altar. Maka ketika di bagian depan gereja itu tidak ada lagi altar, maka namanya apa bagian depan gereja itu? Kalau bukan altar. Next. Maka inilah yang terjadi. Stage atau panggung. Maka jika arsitektur gereja seperti ini, pertanyaannya di mana altar? Ketika perjamuan kudus atau perayaan, saya nggak berani menyebut perayaan Eucharistia ya, perjamuan kudus mungkin ya, dilakukan di atas altar, maka pertanyaan di mana altar? Tidak ada satu tempat, satu meja, atau satu blok pun yang secara spesifik menunjukkan bahwa inilah altar dalam gereja. Maka jika seperti ini, menurut saya secara pribadi, tapi pernyataan ini tentu dapat dipertanggungjawabkan, maka bagian depan gereja ini hanyalah stage atau panggung. Tempat di mana orang yang berada di atas panggung itu melakukan perform. Entah perform apapun itu. Perform pujian mungkin. Atau perform firman.
begitu. Nah, ini menjadi suatu hal yang sebenarnya sangat disayangkan, khususnya dalam gereja-gereja yang modern sebenarnya. Gitu kan. Satu elemen yang sangat penting dalam penyembahan itu tidak ada, yaitu altar ini menjadi hilang. Kalau misal dikata kalau ya kita kan berkorban diri kita mempersembahkan diri kita pada Tuhan. Oh iya, mau ada altar ataupun nggak ada altar itu pasti, gitu. Nggak ada altar aja, ya apalagi ada altar itu lebih pasti lagi. Kamu tiap minggu ngeliatin korban Kristus, masa setiap hari kamu tidak berkorban untuk Kristus, kan begitu pertanyaannya. Nah, ini yang sesuatu yang sebenarnya sangat disayangkan. Begitu. Dan mohon maaf gitu ya, ketika saya melihat ada tren gereja saat ini, tren yang paling kelihatan buat saya, tren lagu rohani baru-baru ini itu mengarah ke sini. Gitu. Musik-musik sesuatu yang berbau rohani akhirnya menjadi performance. Pakai baju sebagus mungkin, sekeren mungkin, sekontekstual mungkin supaya umat yang menonton bisa terjamah, bisa menyukai yang ditampilkan. Mungkin ketika misal kebaktian anak muda, maka yang perform di atas panggung ini, entah siapapun itu, berpakaian seperti anak muda, supaya anak muda senang melihatnya. Gitu. Misal yang kebaktian orang-orang tua, maka yang perform di atas ini, maka berbaju yang sangat rapi, pakai jas, begitu rapi, begitu orang tua banget begitu kira-kira, supaya orang tua enak melihatnya. Tapi tadi ketika dalam gereja Katolik, pastor itu seragam. Mau itu misa anak muda, gitu kan, misa orang-orang sepuh. Kalau di Sunda itu kan juga ada misa bahasa Sunda, begitu ya. Di Jawa kan juga ada misa bahasa Jawa, begitu kan. Nggak terus tiba-tiba pastornya pakai baju dalang gitu kan, enggak begitu. Pastornya tetap pakai baju seragam imam gitu ketika memimpin perayaan Ekaristi, begitu kan. Enggak tiba-tiba maju pakai baju dalang begitu kan, tidak. Ya, tapi tetap pakai seragam. Nanti masalah pakaian imam dibahas sama Majelis lebih banyak lagi. Terus misal anak muda, terus nggak tiba-tiba pastornya pakai jeans sobek-sobek gitu kan, enggak. Tetap pakai seragam imam dalam memimpin perayaan Ekaristi. Perayaan dikurbannya Kristus untuk kita, begitu. Nah, inilah sesuatu yang sangat disayangkan. Maka bahkan misal dalam gereja Katolik sendiri, kur begitu ya, kur. Semua gereja yang pernah saya datangi seumur hidup saya, begitu ya, di berbagai kota, itu kur itu pasti menghadap ke altar. Kur itu pasti menghadap ke altar. Mau tempatnya di depan, di samping, di belakang itu mesti menghadap ke altar. Kenapa? Pusatnya bukan kornya. Sekalipun ada pujian dan penyembahan, lagu pujian penyembahan dalam gereja Katolik gitu ya, tetapi pusatnya bukan kornya, tapi altar tetap posisinya apapun. Begitu. Ya. Nah, hal seperti ini. Nah, tren-tren zaman sekarang juga begitu akhirnya. Lagu rohani khususnya kita yang sering sekali sebenarnya mengkritisi, entah itu cuma ngomong ke istri saya ataupun dalam hati ataupun hanya kepada beberapa orang saja gitu ya. Lagu-lagu rohani akhir-akhir ini begitu, mungkin 2-3 tahun terakhir ini, sekalipun liriknya mengenai Tuhan Yesus gitu ya, tapi ketika orang ini menyanyikan gitu, seakan orang ini mau menunjukkan bahwa suaranya itu bagus. Dengan suara jazzy-nya, dengan liak-liuknya yang entah apa-apa begitu kan. Gitu. Kalau lihat musik videonya gitu kan, sekalipun liriknya mengenai Tuhan Yesus, tapi gambar Yesus nggak muncul satupun dalam musik videonya, kalau nonton YouTube-nya, begitu kira-kira. Tapi mukanya dia terus aja yang muncul.
mukanya penyanyi aja terus. Mungkin dia merasa cantik atau merasa ganteng, nggak tahu juga gitu ya. Tapi saya nggak kaget kalau muncul tren seperti ini. Karena pada akhirnya arsitektur gereja sangat mempengaruhi iman. Inilah mungkin seringkali tidak disadari hal seperti ini. Namun dalam gereja Katolik pun tidak bisa kita pungkiri, mungkin saja ada orang-orang atau oknum-oknum yang memanfaatkan kursi kor sebagai panggungnya mereka, yang memanfaatkan mimbar pemazmur, mimbar lektor sebagai panggungnya mereka. Ya mungkin juga ada juga, bergantung kepada sikap hati. Tapi arsitektur gereja Katolik begitu mempertahankan, begitu teliti memperhatikan bagaimana altar itu menjadi pusat perhatian dalam gereja, bukan kur, ya, bukan mimbar, tetap altar di tengah, persis di tengah depan tuh altar tetap, dan salib yang begitu besar di belakang. Jadi pastornya mau segede apapun, lebih gede salib yang di belakangnya. Kira-kira ya Bang. Nah, maka tapi dari sini kita bisa mendapat permenungan apa, teman-teman Bapak Ibu. Next, ada satu permenungan yang bisa kita bawa pulang. Apakah kita dalam kehidupan kita membawa altar dalam kehidupan kita, atau kita malah lebih sering membawa panggung? Ya, lagu akhir zaman ya, lagu rohani tapi rasa sekuler. Rasanya itu kental sekali itu. Jadi kalau ibarat, nyari ibarat itu salah, panjang lagi nanti. Kita kembali kepada permenungan. Ini permenungan yang bisa kita bawa pulang. Apakah kita selalu membawa altar dalam kehidupan kita, atau malah panggung yang lebih sering kita bawa dalam kehidupan kita? Artinya apa? Apakah kita dalam kehidupan kita itu merepresentasikan altar, pengorbanan, kasih, persembahan, cinta, gitu ya, mementingkan kepentingan orang lain, memikirkan kehendak Tuhan, itu kan altar. Atau malah panggung yang lebih sering kita bawa, menunjukkan kehebatan, menunjukkan kepintaran, gitu kan, eksistensi diri, apalagi di media sosial zaman sekarang itu, wah itu isinya 90% panggung itu menurut saya kalau media sosial itu sebenarnya. Walaupun tidak memungkiri ada juga yang tidak panggung gitu. Tapi isinya banyak sekali panggung kalau di media sosial. Gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Maka next dari poin yang pertama ini kita mendapatkan beberapa hal. Next. Pertama, pelataran khususkan untuk penggunaan profan. Yang kedua, lampu di dekat tabernakel kemah suci itu seperti lampu dekat tabernakel gereja dan sakramen Maha Kudus yang menandakan kehadiran Sang Kristus Tuhan. Maka permenungannya adalah apakah kita menjadi terang yang mengarahkan orang lain kepada Sang Kristus. Yang ketiga, altar korban bakaran di kemah suci seperti altar korban Ekaristi di gereja Kristus. Tanpa altar, hanya ada panggung. Maka apakah kita selalu membawa altar dalam kehidupan kita, atau malah panggung yang lebih sering kita bawa? Paling itu sesi dari saya. Nah, kita lanjutkan oleh Jos dengan pakaian imam. Silakan. Oke, tes. Ya,